Bapak Dr. Maruli Ashari Hasibuan SHM. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya mama di belakang lalu semangat menjawab selama awalnya. Boleh bapak berisiko. Hai. Kutanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Jawablah semangat, jawablah salam dengan semangat. Mumpung ustadznya dari luar negeri. Kita lanjut nabor, itu mau di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Muhammadil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahlus siddiqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'a wa lam yudha fala yaqrabanna musallana. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar Bapak Ibu, sehat semua? Mudah-mudahan yang hadir semuanya ini sehat walafiat, amin. Rezeki diluaskan Allah, amin. Hutang pun lunas, amin. Dalam hutang agak besar, amin ibu-ibu ya. Mudah-mudahan yang hari ini masuk surga semuanya, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Unsur Muspika Kecamatan 13 Koto Kampar, hadir bersama kita Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Kepala Dua, dan juga unsur Muspika yang lain. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Tanjung Alai beserta dengan unsur perangkat desa, Bapak Sekdes, Bapak BPD, dan juga tokoh masyarakat, alim ulama dan cerdik pandai. Yang terhormat Ketua dan segenap jajaran pengurus Masjid Al-Ikhlas, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, semoga dirahmati dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Bersama rombongan hadir juga bersama kita Komisioner KPID Kota Provinsi Riau, Bapak Anda Ahmad Royhan Kudri, dan tentunya yang sama-sama kita takzimi dan kita hormati calon anggota legislatif DPR RI Dapil Riau 2, Abang Anda Rusdi Nur SHMH. Mudah-mudahan kedatangannya membawa barokah bagi kita, amin. Kalau saya boleh berpantun sini. Bukan batang sembarang batang ini batang kayu berarti. Bang Rusdi Nur bukan datang sembarang datang. Beliau datang untuk dipilih di pemilu nanti. Yang saya hormati hadirin wal hadirat, bapak-bapak semua, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, para pemuda dan pemudi, kaum muslimin dan muslimat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah saya ceramah
insya Allah sampai selesai. Setuju? Setuju? Kalau 3 jam baru selesai tahan, jangan tahan, saya pulang duluan. Jadi kita ikan sepat, ikan gabus lebih cepat lebih. Ikan kakap, ikan lele tambahnya cakap takdir tele-tele. Cuma ingat, ikan mujair, ikan sembilang cair, aku baru pulang. Bersyukur kepada Allah dengan lafaz Alhamdulillahi Rabbil. Malam ini kita bersilaturahmi. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada tokoh masyarakat dan aparat desa. Insya Allah silaturahmi kita membawa keberkahan, menjauhkan bala dan mendekatkan kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di hari yaumil kiamat kelak, insya Allah. Tidak beberapa lama lagi kita Idul Adha. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mudah-mudahan yang hadir ini bisa menjadi tamu Allah, baik haji maupun umroh. Amin. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang haji pada tahun ini diselamatkan Allah pergi dan pulangnya dan mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya Rabbal. Saya mau tanya, Bapak Ibu mau cepat berangkat haji atau tidak? Amalannya gampang. Banyak-banyak baca surat Al-Waqiah, surat Ar-Rahman dan surat Al-Haji. Kalau 3 surat ini sudah dibaca, belum juga berangkat-berangkat, nanti pulang dari acara ini cari surat tanah, surat mobil, surat rumah, jual, insya Allah berangkat. Betul? Betul? Jangan pula sampai bertanah lah. Bapak Ibu rahimakumullah, Idul Adha ini ada 2 ibadah yang spesial. Pertama haji, yang kedua kurban. Haji Allah panggil orang yang mampu dan Allah mampukan orang yang mau. Sekali lagi, haji itu Allah panggil orang yang mampu dan Allah mampukan orang yang mau. Ada orang setiap malam berdoa, sujud, dia senantiasa memanjatkan doa kepada Allah agar dia menjadi jamaah haji. Ada orang bertahun-tahun dia menabung untuk menjadi duyufur Rahman. Maka harapannya tetaplah berdoa, jangan putus asa. Insya Allah cepat atau lambat, kalaulah tak bisa besok, lusa, kalau tak bisa tahun ini, tahun depan, mudah-mudahan kita semua bisa umrah ataupun bisa haji, bertalbiyah dan tawaf keliling Ka'bah di Masjidil Haram. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu rahimakumullah, haji itu rukun Islam kelima. Kelebihan orang haji adalah dosa-dosanya diampunkan oleh Allah. Kenapa orang ingin terus berangkat haji?
lalu dia berdoa di Multazam, dia salat di Masjidil Haram, dia mohon ampun kepada Allah. Insya Allah dosanya, salahnya, maksiatnya diampunkan, dihapuskan dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu. Yang hadir ini punya dosa tidak? Yang hadir ini punya salah tidak? Bu, ibu kalau mencuci celana suami kantongnya dirobok atau tidak? Pas dirobok bisa dapat uang 200.000 dibalikkan atau tidak? Umur nikmat kalau tak dibalikkan dosa atau tidak? Saya mau tanya, jujur jawab. Di Tanjung Alai ini ada skater? Ada skater nggak? Judi online ini ada atau tidak? Di sini tak ada, ini masjid. Di luar banyak. Maka hal-hal seperti inilah dosa yang mengundang bencana. Hal-hal yang mengundang maksiat inilah yang mengundang bala. Insya Allah kalau pemimpin kita dekat dengan masjid, kalau pemimpin kita kalangan santri, kalau pemimpin kita orang yang tahu jalan ke masjid, yang namanya narkoba, maksiat, judi dan juga hal-hal yang menjadi penyakit masyarakat akan dituntaskan bersama dengan ulama dan umaro. Amin ya rabbal. Tadi Pak Rusdi Nur datang ke sini dengan Dewan Masjid Indonesia. Saya sebenarnya tak kenal dengan beliau, cuma karena beliau alumni pondok pesantren, beliau adalah mantan santri, beliau aktivis masjid, kemudian beliau juga putra daerah Kampar. Tergerak hati saya bilang mau kita berangkat. Insya Allah Tanjung Alai Tasyarat ini Rusdi Nur anggota DPR RI 2024. Amin. Amin. Ibu-ibu belum? Amin. Karena suara ibu-ibu ini yang menentukan. Kalau sudah oke dengan ibu-ibu, insya Allah bapak-bapak juga oke. Ibarat kata orang India, koibat mehi terewale meretunde kami tum sini piare 75 sepek lima jale-jale. Artinya saya pun tak tahu artinya. Yang penting waktu itu diucapkan prinsip tak sapukan pun langsung ikut. Bapak Ibu rahimakumullah. Haji ini adalah ibadah paripurna tertinggi bagi kita umat Islam. Hari ini orang sudah wukuf di Arafah. Hari ini orang berkumpul jutaan umat Islam di padang Arafah. Maka harapan kita adalah dengan pulangnya nanti jamaah haji membawa kesejukan dan keberkahan, utamanya untuk Tanjung Alai yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Cuma dengan catatan hajinya haji mabrur. Karena begini, ada juga orang hajinya haji raun-raun. Cemana haji raun-raun tuh? Begitu sampai di Makkah Madinah, ditengoknya toko belanja, ditengoknya kodai langsung beli. Ikona mau pulang haji raun. Nauzuh bila adolo cek lain namanya haji selfie. Apa untuk haji selfie itu? Lah tau gak ini di muka Ka'bah lupa berdoa, langsung ambil handphone. Guys, nyepulang nama haji selfie. Mudah-mudahan jamaah haji awak dah ada bentuk itu loh. Semuanya haji mabrur, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Bu. Lah orang pulang dari haji dari Mekah, apa ibu minta? Oleh-oleh kurma. Banyak di pasar bawah. Boleh. Air jam-jam ada. Apa awak minta? Kata Rasul, apabila orang selesai pulang haji, apa kata Rasul?
habis jamaah kompak menjawab Allah. Ditanjung alih ustaznya ditengok-tengok. Ini orang Indonesia Amerika nih. Saya kasih Bapak Ibu pantun. Ini kapak bukan sembarang kapak. Kapak ini anti berkarat. Ini batak bukan sembarang batak. Batak yang ini mirip orang barat. Kalau ulang balik baca hadis ya, jawab Allah siap. Yang jawab Allah insya Allah disayang bini, disayang suami. Wa kayaumin waladathu ummuhu. Godang suara apa itu bini apa? Bapak Ibu rahimahumullah, kalau orang pulang haji dia seperti bayi yang baru lahir di dunia. Dosanya tidak ada, salahnya diampunkan, maksiatnya dihapuskan. Maka kalau orang pulang haji, jangan minta kurma, jangan minta air zam-zam, jangan minta oleh-oleh, minta agar dia mendoakan kita. Hari ini engkau sudah haji, besok insya Allah, tahun depan insya Allah adalah giliran kami yang belum berangkat haji ini insya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu umur 5 tahun dan naik haji Allah. Alhamdulillah. Jadi sambut protokol haji tadi ya? Enggak. Ambo umur 5 tahun dan naik haji Allah. Waktu itu kakek Ambo nama Haji Abdul Wahab sakit pinggang minta dipijak-pijak. Ambo naik haji Ambo. Jadi naik haji enggak berangkat haji loh. Naik haji namun berangkat haji. Kalau berangkat haji tentu ada syarat rukun dan wajibnya. Kalau naik haji alhamdulillah saya sudah berangkat naik haji umur 5 tahun. Menaiki kakek saya yang sakit pinggang, saya tidak Bapak Ibu rahimahullah. Kalau rasanya tak bisa haji, ya namanya haji itu waiting listnya lama. Mendaftar ibu ini abang dua boleh takut boleh. Ustaz la daftar mau 5 tahun ulun dipanggil deh. Bapak cara boleh. Kalau tak bisa haji, ikutlah ibadah yang kedua. Apa itu? Kurban. Inna a'toina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Lalu apa ini? Oleh teman mau tekan di matamu. Dah kue belakang tu. Alhamdulillah. Kata Allah, aku kasih kamu nikmat yang banyak. Alhamdulillah. Ada pesantren di Kabul, nama pesantren Darussalam, nama Buya Alaihi. Uang mana tu? Uang tidak boleh gambar tu. Iya. Lain tu yang baik tu. Alhamdulillah. Di tiga boleh foto gambar ko, bapak desa satu tadi, dua boleh desa cek kelurahan deh. Setiap desa ada soje tu, ada musola tu. Alhamdulillah. Ambo pernah ceramah ke Karo, nama tompe itu Gunung Sitember. 12 desa di atas bukit, satu kecamatan itu cuma satu masjid, cuma satu musola. Air untuk berwudu susah. Di sini air berwudu susah atau mudah? Nah, ini kurang jelas, susah atau mudah? Alhamdulillah. Di tompe awak pun niu koi itu masuk lain di koneten awak. Lain ada orang bongi. Dan di Palestina, di Irak, di tempat lain, di negara lain, kalau kita pergi ke masjid bukan cuaca panas yang kita hadapi. Apa yang kita hadapi? Granat, peluru, senapan dan lain-lainnya. Maka pantas kata Allah, kami
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzib. Hafal Quran jamaah tajwid ada semua hafal ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu, saya pernah ceramah di Bali. 2 minggu saya putar-putar di Bali. Yang bawa siapa? Gede Pasek Suhardiga. Beliau itu Hindu. Ketemu saya di Jakarta. Ustaz, mau nggak saya bawa ceramah di Bali? Katanya. Kupikir dalam hati, di Bali ini masyarakat Hindu. Tapi kalau kutolak, kapan lagi jalan-jalan gratis di Bali? Ku ambillah, ya. Tiba-tiba sampai di Bali, keliling-keliling Bali. Kalau kita mau sholat, belum tentu satu kecamatan ada masjid. Guru ngaji satu desa belum tentu ada. Kalau di kita kok setiap rumah, setiap desa ada guru ngaji. Ada kan? Kalau aku dulu belajar mengaji, tidak untuk ini dok ikro. Kalau aku dulu, ayah bawa ayun datina kambing dok bengkong hai nakum. Iya dok? Iya kan? Wasidat salam date langit dok bengkong wassalamu. Betul dok? Iya kan? Tapi ini apa deh? Lalu macam apa dulu? Ya kan? Nah, gambar ini, bu, katakan tuh, oleh, kok sampai jam 1 loh? Tahan, awak bisa. Ibu tanah bisa usahati sampai jam 1 sama ada loh. Bapak Ibu, gambar ini adalah serambi Mekahnya Provinsi Riau, betul? Gambar ini multi etnis, multi agama. Coba dicek, salah satu perwakilan DPR RI Provinsi Riau, dapilnya dapil Kabat, mohon maaf, adalah yang bukan Muslim. Betul? Hari ini datang Pak Rusdi Nur. Wah, kok? Iya. Jadi elok dulu orang. Iya jadi bisa masalahnya. Alhamdulillah. Peduli masjid, santri berpengalaman. Kalau sudah dari 2007 sampai 2018 jadi pengacara di Jakarta, insya Allah akan membuat suasana kampar ke Bali menjadi serambi Mekahnya Provinsi Riau. Keresahan Bapak Camat tadi tentang narkoba dan juga keluhan-keluhan masyarakat terkait infrastruktur mudah-mudahan akan selesai dengan adanya orang awak yang jadi anggota DPR RI di Senayan. Amin. Jadi pendek kata, bukan salon sembarang salon, salon datang dari Kota Duri. Beliau calon bukan sembarang calon, calon yang ini insya Allah akan duduk di DPR RI. Amin ya Rabbal. Jadi nikmat yang banyak yang diberikan Allah itu balaslah dengan kurban. Nikmat beribadah Allah mengasihi, nikmat keamanan Allah memberikan, nikmat bersosial Allah yang memberikan. Maka balasan dari nikmat yang diberikan Allah itu tidak lain dan tidak bukan adalah ikut ibadah kurban. Aku bertanya, Ustaz, apa hukum berkurban? Mayoritas ulama mengatakan hukum kurban adalah sunnah muakkad. Tapi ada satu ulama yang mengatakan fardu ain. Siapa itu? Imam Abu Hanifah. Kenapa disebut fardu ain? Karena Rasulullah bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudha fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya kemampuan tapi tak mau berkurban, tak usah dekat-dekat dengan musola kami. Pak, kita ini pasti pernah marah dengan anak kita, betul? Kalau kita marah, pasti pernah terucap dari mulut kita. Kalau tak turut dengan orang tua, jangan balik ke rumah. Iya. Anda aman di Windows, ada balik ke rumah lagi, ya kan? Ini ancaman
berangkat musola kami. Karena dengan berkurban maka sifat-sifat hewaniah akan terhindar dan hilang dari diri kita, insya Allah. Aduh di tiga boleh foto gambar hewan-hewan siamang bobo, ada juga. Nah ini maksudnya kok Jawa loh. Nah di tiga boleh gambar ada juga. Aculah tengok bobo tuh. Kalau dia bisa langsung dimakan, ya kan? Dia kecil lain dimakannya juga. Dia kecil lain dimakan sampai bonus sodo mulutnya. Bohong. Itu tandanya rakus. Makanya sifat rakus itu sifat hewan sebenarnya. Tapi ada tak manusia yang rakus sekarang? Ada tak tidak? Manusia yang congkak dan sombong ada tidak? Manusia yang ingin selalu berkonflik, yang ingin selalu bertengkar ada tidak? Walaqad zaraqna lija'annama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha Bapak Ibu kalian mau masuk neraka? Ada atau tidak? Banyak manusia masuk neraka. Apa sebab? Punya akal tak berpikir, punya mata tak melihat, punya pendengaran tapi tak mau mendengar. Ketika manusia sudah mewarisi sifat hewaniah, ulaika kal an'am, dia itu seperti hewan ternak. Bahkan balkum abal kata Allah, bahkan lebih lalai dan juga lebih sesat. Na'udzu maka berkurbanlah agar tidak ada sifat-sifat hewaniah yang ada pada diri kita. Selain tahaddud ala nikmatillah, selain kita menghitung-hitung dan mengingat serta bersyukur nikmat yang diberikan Allah, kurban itu juga membuat kita jauh dari sifat-sifat hewaniah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu rahimakumullah, Al-Quran itu menjelaskan kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Falamma balagha anhu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahu fanzur madza tara. Ibrahim berkata, "Nak, saya dapat perintah untuk menyembelihmu." Apa kata Ismail? If'al ma tu'mar, kerjakan apa yang disuruh Allah, engkau akan mendapatiku dalam golongan orang-orang yang sabar. Alhamdulillah. Rahimahullah, maka dengan kurban juga melatih kita agar bersikap tabah dan sabar. Sabar dalam setiap kegiatan beribadah kepada Allah. Model-model gini loh, apalagi tiba turun hujan, apa yang mau nak kok? Tidur, tapi dilangkahkan kaki ke masjid, ingin bersilaturahmi, ingin bertabligh akbar. Mudah-mudahan jadi amal soleh. Amin. Mendengarkan ceramah dan baca-bacaan Al-Quran, mudah-mudahan jadi amal soleh. Amin ya Rabbal. Tanjung Ala ini saya yakin banyak mubalik, banyak buya, banyak ustaz. Bersyukur kita. Saya boleh cerita? Boleh saya cerita? 2010 saya KKN. Saya KKN di daerah Kepri. Kebetulan di sana masyarakatnya ex-Jawa, banyakan Jawa. Begitu saya datang mau tiba sholat maghrib, imam yang biasa tak hadir. Karena saya alumni pesantren, maka saya inisiatif maju. Tapi Pak RT-nya bilang, sampean orang usah jadi imam. Lah ngopo Pak? Saya bilang,
kalian kan mualaf katanya. Jadi ditengoknya saya punya marga, kemudian rambut saya mirip dengan Donald Trump, janganlah jadi imam katanya. Nyetak saya bilang. Tiba-tiba majulah dia jadi imam. Disitulah saya dengar Fatihah dengan sinden wayang Jawa. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam hati Jawa. Iya, belum di Jawa. Kalau satu ayat masih oke. Ke ujung lebih parah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Begitu giliran menjawab amin, awak pun terpengaruh. Amin. Ya, maka insya Allah kalau sabar kita yang seperti ini, silaturahmi ini, ada orang bilang, aku lo politik di Mesir, awak itu politik loh, ya kan? Sedangkan agama lain saja, karena tidak ada mikrofonnya, orang itu berpolitik di rumah agamanya. Yang kita usung saudara kita, yang kita majukan saudara kita, insya Allah kita sabar dengan kegiatan ini membawa maslahat kepada kita Tanjung Alai, Kampar, Provinsi Riau yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, terakhir sebelum saya tutup, kalau tak bisa haji ikut kurban, tak bisa juga kurban. Apol lain, tidak bisa loh Pak Ustaz. Kurban kok ini 26, 27, jangan kurban lain, dan makan susah. Apa alternatif? Yang ketiga, ikut puasa Arafah. Bila tuh, kalau dia ikut pemerintah Idul Adha-nya, berarti besok dia puasa Arafah. Kalau dia ikut Majelis Tarjih Muhammadiyah, berarti tadi dia puasa Arafah. Kalau Bapak Ibu tanya, mana dan awak ikut loh, pemerintah atau Majelis Tarjih Muhammadiyah? Begini, kalau ibu bapak punya pengetahuan tentang ilmu falak, paham ilmu astronomi, atau dalam hati yang yakin, hari Rabu adanya goyang sungai Jawa, ikutlah hari Rabu Idul Adha. Berarti yang puasa Arafah hari Selasa betul, yang puasa Arafah hari Rabu betul, yang tak betul, yang tak ikut puasa juga Rabu. Betul? Betul? Itu orang kecil di pemerintah sudah jole kodo, Majelis Tarjih dah jole kodo, aduh si kalau jawab aku bisa pisah lo, awak tanya kapan itu puasa Arafah, anak turun anak turun tidak mau dulu, ya kan? Jadi Selasa puasa Arafah betul, Rabu puasa Arafah betul. Ada yang bilang, Ustaz, besok hari Rabu lalu hukum orang di malam Arafah. Ingat, ada range perbedaan waktu antara kita dengan pemerintah Arab Saudi. Begitu juga kalau tak bisa ikut puasa Arafah, haji tak ikut, kurban tidak ikut, puasa Arafah tak ikut. Apa Ustaz? Apa kau sakit? Yang tes tak tolong puasa dong Ustaz. Bapak tak boleh. Ikutlah puasa di tanggal 10 Zulhijjah, mulai dari terbit fajar sampai selesai sholat sunnah Idul Adha. Ikutlah. Ya kan? Kira-kira berapa jam? 3 sampai 4 jam. Jam 5 sampai ke jam 8. Tergantung berapa panjang, berapa lama khutbah khotib Idul Adha. Nanti itu, kalau aku singkat-singkatnya 10 menit selesai itu. Aku yang lain entahlah, karena menurut kamu singkat dan lama amplop jadi bersama. Betul? Betul? Ya jangan kalau lama-lama lapor kalau boleh katanya loh. Lebih baik kita bersingkat. Pokoknya seperti pantun tadi, ikan kakap, ikan lele, jangan banyak cakap, jangan bertele-tele. Aja, tidak bisa juga. Haji tak ikut, tak ada pinjil. Kurban, awak musikin, tak ada loh. Puasa Arafah, sakit covid, tak bisa loh. Puasa tanggal 10 Juli dari fajar sampai selesai sholat, tak bisa juga. Terakhir, apa ibadah? Ikutlah
dia tak ikut dia sholat Idul Adha, Islamnya dipertanyakan. Betul? Mau sama-sama wah isiko bilang ayo suruh atau Kamis? Kamis nah suruh. Kalau ada suruh perang nah hargai perbedaan ya. Jadi mau hari Kamis besok ya sama di mana sholat musuhnya di lapangan? Di lapangan surah di mana silah. Yang penting insya Allah mau sama-sama kita ramikan sholat sunnah Idul Adha. Jadi lengkaplah Zulhijjah ini. Orang silaturahmi duduk di padang Arafah, awak di Masjid Al-Ikhlas silaturahmi, la serak pinggan baisi makanan tapi nampak karena kita buka bila ya. Karena kami pula kalau ada mau kami cari di depan nanti. Dan alhamdulillah, toko-toko nak berkumpul, ada Pak Kades, ada Pak Camat, ada juga orang awak, Pak Mustinur. Insya Allah semua hajat dan keinginan yang baik dari majelis silaturahmi ini dimudahkan dan juga dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, rasa-rasanya inilah yang bisa saya sampaikan. Selamat. Kalau doa itu tenang Bapak, insyaallah. Yang panjang dan pendek kita gas. Kalau bahasa Inggris pun kita mainkan. Mudah-mudahan kita semua ini diberkahi Allah. Selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1444 Hijriah yang berkurban. Mudah-mudahan kurbannya diterima Allah. Yang haji dapat haji mabrur, yang belum haji yang belum kurban mudah-mudahan lain lapang rezeki bisa tahun-tahun besok berkurban atau haji. Amin ya rabbal. Aduh sanawak Bang Mustinur hadir, mudah-mudahan hajat dan juga keinginan yang memang namui dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah. Al-Hadi Imiyati Salihah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma anzil rahmata was sakinata was salamata alaina وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات خصوصا لهذه القرية تنجم عليه ونشكر kabar برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, malam ini kami duduk di masjid bersilaturahmi tabligh akbar dalam rangka Idul Adha. Ya Allah, andai ada saudara, tetangga, famili dan juga sanak kerabat kami yang ikut berhaji tahun ini, mudahkanlah ya Allah. Sehatkan mereka ya Allah. Selamatkan mereka pergi dan pulangnya ya Allah, dan mereka mendapatkan ibadah haji yang mabrur ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, tersirat di hati kami, terpincut di hati kami untuk menjadi duyukur Rahman, menjadi tetamu untuk berumrah ataupun berhaji ya Allah. Ya Allah, kami tahu haji itu adalah orang yang Engkau pilih dan orang yang Engkau mampukan ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, kami memang bukan orang kaya, kami memang bukan orang yang mampu ya Allah, tapi kami yakin dengan kudrat dan iradat-Mu ya Allah. Jangan Engkau tutup mata kami dari dunia ini sebelum kami bisa mengunjungi Ka'bah-Mu ya Allah, sebelum kami bisa berziarah ke makam Rasul-Mu ya Allah. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalna ila ahsanil hal. Ya Allah ya Rahman, terimalah kurban kami ya Allah, seperti Engkau terima kurbannya Nabi Ibrahim dan Ismail ya Allah, seperti Engkau terima kurbannya Qabil dan Habil ya Allah. Curahkanlah rahmat cinta dan kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah, sebagaimana Engkau rahmati dan cintai para Nabi dan Rasul-Mu ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah ya Rahman,
Malam ini kami bersilaturahmi, bersua dengan pemimpin-pemimpin kami. Tunjukilah mereka ya Allah, sehingga amanah memimpin kampung dan negeri kami ini ya Allah. Hajatkan keinginan mereka ya Allah, untuk membawa aspirasi keinginan kami ya Allah. Mudahkanlah jalan bagi mereka untuk mendapatkan amanah itu ya Allah. Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa anta, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Terima kasih kepada panitia, terima kasih kepada Pak Kades dan Pak Kak dan majelis taklim serta pengurus masjid Al-Ikhlas. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan juga kami nanti mohon izin pamit. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq ilaihi al-masjid wal ma'af. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Al-Ustaz Bapak Dr. Maruli Asari Hasibuan SH yang sudah menyampaikan ceramah agama